Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin Tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa dhiyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Jamaah Masjid At-Thaibah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kaum muslimin dan muslimat di mana saja berada yang dirahmati Allah. Kajian kita pada malam hari ini fikih di fasal tentang salat berjamaah. Pertama kita Al-Fatihah ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa jami' ikhwani minal anbiya wal mursalin wal awliya was syuhada was salihin wa jami' a'immatir rasyidin, khususan Abu Yasin Muhammad bin Alwi Al-Malik Al-Hasani wa Abu Yasin Ahmad bin Said Muhammad bin Alwi Al-Malik Al-Hasani wa ila al-muallif amadana Allahu bimadadihim wa fada alaina min barakatihim wa anwarihim wa ulumihim fid dini wad dunya wal akhirati bisirril Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun wa salatul jama'ati sunnatun muakkadatun wa 'alal ma'mumi ayyan bial al-i'timama dunal imam wa yajuzu ayatamal hurru bil abdi wal balighu bil murahiq wala tasiu qudwatur rajulin bimra'atin wala qari'in bi umiyyin wa ayu maudin shalla fil masjidi bi suratil imam fihi wa huwa alimun bi salatih. Kita kemarin terakhir sudah membahas tentang tidak boleh seorang yang bacaan Al-Qur'annya fasih betul bermakmum dengan orang yang bacaan Fatihahnya tak betul. Salatnya batal, dua-duanya batal. Jadi kalau ada orang yang qari, maksudnya bacaan Fatihahnya bagus, betul, kok kedapatan imamnya ini Fatihahnya berantakan tak betul, maka dia harus memisahkan diri dari imam. Niatnya, badannya tetap di barisan. Niat aku sholat sendiri supaya sholatnya tak batal. Sekarang kita sampai kepada bi umiyyin. Terus yang berikutnya wa ayu maudhi'in shalla fil masjidi bi salatil imam fihi ay fil masjid wa huwa alimun bi salati. Kemudian syaratnya menjadi makmum supaya sah salatnya, dimanapun dia salat dia harus tahu gerakan salatnya imam, harus tahu. Jangan dia tak tahu, kata yang ngikut tapi tak tahu imam sekarang sedang apa ya, ruku ke sujud, itu tak sah salatnya. Tak nampak, tak dengar lagi. Dia harus tahu gerakan salatnya imam. Ayil mobil musyahadatil makmum lahu aw bi musyahadati ba'di saffi ajza'ahu ay kafau zalika fi sihhatil iqtida ma lam yataqaddam alaihi. Dia boleh bisa dia bermakmum dengan imam yang dia nampak rukuk, i'tidal, sujud dia nampak, atau jamaahnya banyak sampai keluar masjid, imamnya di sini, dia sampai di jalan situ, di jalan sholatnya. Mana dia tahu imamnya apa?
tapi dia tahu gerakan makmum di depannya, yang makmum ini mengikuti imam, boleh, sah. Tapi kalau dia sholat, imam di sini, suara tak dengar, dia sholat di jalan situ, dengar pun tidak, lihat pun tidak, tak sah. Umpamanya dia sholat di jalan situ, dengar tidak, tapi tengok makmum di depannya, umpamanya ada yang di dekat depan pintu sini, dia tengok, oh rukuk, itidal, sujud, itu masih sah. Masih sah. Tapi kalau tak nampak sekali, maka dia tidak sah salatnya. Tidak harus dengan mata, dengan pendengaran juga boleh, ya, dengan pendengaran juga boleh. Ya. Ada mic, biar dengar orang. Ambil. Ya, di mana? Pernah kejadian, saya pernah sholat di masjid. Biasanya itu di lantai. Antara masjid lantai 1, lantai 2, lantai 3 itu ada lubang 1x1 itu. Ya. Jadi kalau kita lihat itu memang nampak sampai di bawah. Ya. Nah kalau sholat fardu kan kita tahu nih setelah itu Suaranya terdengar sejam ya. sampai di situ. Ya. Nah yang pernah jadi berantakan itu waktu sholat Idul Adha. Nah itu bermazhab Hanafi, kita kan Hanafi. Berantakan semua sholatnya. Gimana tuh? Iya. Tak, maksudnya berantakannya di mana, Bro? Jadi ketika takbir kalau kita kan setelah Allahu Akbar takbir utama, setelah dua iftitah itu takbir 7 kali takbir. Ya. Mereka tidak, setelah bangun dari rukuk dia takbir yang 7 kali. Ya. Berantakannya di situ. Jadi gimana tuh Ustaz? Kami makmumnya itu sah atau tidak? Tapi katanya nampak. Kalau kita tengok gini nampak. Ya. Ke bawah. Cuma kalau kita di lantai 3 Ya. di belakang kan ada terdengar suara. Jadi inilah, kalau itu sifatnya uzur ya tidak masalah. Di uzur ya tidak ada masalah. Yang repot. Jadi kan tapi sebetulnya kan nampak banyak Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim. Takkan kita nak Allahu Akbar kan tidak. Tentu ngikut kan. Iya kan? Ikut. Terus Allahu Akbar, terus sami Allahu liman hamidah, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tapi yang berantakan paling mika-mika aja, orang situ tak ada berantakan. Tentu di lantai itu juga banyak mereka yang mestinya kalian contoh kan. Mestinya ikut, ini jamaah kok gini, ya ikut aja lah, kita kan pendatang, tak tahu. Lantai 3 itu ada Thailand, Indonesia, Asia, Singapura, Malaysia, sama sebagian Arab. Ya. Lantai 1 itu lokal India. Lokal India. Ya. Waktu itu memang sholat di lantai 1, di belakang imamnya. Maka kalau mau bilang cerita mereka itu lantai 3 berantakan. Jadi ada yang setelah Al-Fatihah mereka itu ini lagi tak bisa 7 kali itu saya. Ya berarti tak ngikut imam, suaranya imam terdengar. Ngarang-ngarang aja lah makmumnya namanya itu. Tidak boleh, kita harus ngikut imam itu berdasarkan mata dan berdasarkan suara. Ya. Itu karena keawaman orang. Memang takbir itu hukumnya sunnah. Tak pakai 7 kali itu pun tak apa-apa. Sah-sah saja.
Jadi jelas-jelas imam tuh tak takbir. Kenapa mik takbir? Ah, ini suara mik udah besar-besar macam gitu. Jadi mengikuti itu dengan suara atau dengan mata? Ada yang sujud, ada yang takbir itu selesai. Nah, itu masalahnya. Ketika Al-Fatihah selesai, imam rukuk. Ya batal lah surat makmumnya. Makmumnya batal karena di situ bukan dia tak nampak, dia dengar juga, dia nampak juga. Coba dia lebih masa gini, tak bisa gitu. Kita tahiyat awal kurang apa? Imam berdiri tak tahiyat, kita suruh ngikut. Imam di tak tahiyat awal pula, aku tahiyat sendiri, mana boleh? Apalagi Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar itu tadi. Imam nih, aku takbir sendiri, tak boleh gitu. Walaupun pada saat itu imam salah, dia tidak tahiyat awal. Iya, imam ketika meninggalkan tahiyat awal, kita tak boleh tahiyat awal sendiri, kita ngikut. Karena tahiyat awal sifatnya sunnah. Tahiyat awal sifatnya sunnah. Jadi kalau barang itu yang ditinggalkan itu sunnah, kita ngikut dia. Betul. Karena mengikuti imam itu wajib, mendatangi sunnah itu sunnah kan. Nah, kita wajib ikut dia. Gitu. Dan yang dilakukannya pun tidak membatalkan sholat. Itu tak terlalu masalah. Kadang yang masalah nih sholat subuh sujud tilawah. Nah, ini orang tak biasa, orang makmumnya banyak. Kadang-kadang di masjid yang entah Masjidil Haram, masjid apa, orang tuh sujud, orang yang lain rukuk semua berdiri bingung, itu kacau. Ada yang begitu. Wallahu a'lam ya. Kita ikut apa yang kita dengar dari suara imam atau apa yang kita lihat, wajib mengikutinya. Gimana? Ya. Batal. Al-Fatihahnya tidak benar. Ya. Itu mungkin kalau dikasih salat yang jahat. Tapi kalau salat yang sin, zuhur kenasa. Kita tak dengar, ya tak apa-apa lah. Terus suruh, iya macam mana lagi? Kita tak dengar. Kecuali aku dah pernah dengar Pak Imam ni kalau maghrib sama isya Fatihah dia. Tentu zuhur dia tak beda, tak mungkin kita siri dia langsung fasih kan, tak mungkin. Kecuali pokoknya kalau orang ini imam, menurut saya ini Fatihahnya dia tak sah, ya sudah. Tapi kalau kita pergi ke kampung orang musafir, tahu tuh zuhur, Allahu Akbar, ya ikut aja. Kita tak tahu entah fasih tak tidak. Nah, itu. Oke. Wallahu a'lam. Kita lanjutkan. Alimun bi sholatihi malam yataqaddam alaihi fa in taqaddam alaihi bi aqibi fi jihati lam tanaqid sholatuhu. Dan menurut Imam Asy-Syafi'i, makmum tidak boleh di depannya imam. Apa nih? Apa namanya? Tumitnya tidak boleh di depannya tumitnya imam. Kalau di depannya berarti batal. Kalau sama masih boleh. Lurus masih boleh. Di depannya imam batal sholatnya. Tak boleh. Kalau Imam Syafi'i, kalau Imam Malik boleh, tak ada masalah. Imam Malik makmum tu posisinya kedepanan sikit daripada imam, itu tak batal solatnya. Kalau Imam Syafi'i tidak boleh. Ya. Ada pertanyaan Bia. Assalamualaikum Bia. Waalaikumsalam. Salat jemaah. Bagaimana kalau misalnya salat berjamaah tapi yang jadi imam auratnya tak sengaja tersingkap alias terbuka? Apakah sah atau tidak salat kita? Ya. Kalau auratnya terbuka dalam waktu hanya tersingkap, solatnya masjidnya pinggir laut. Angin zut, terangkat sarungnya zut. Waduh, nampak. Tapi langsung turun, langsung diinikan, itu tidak batal. Tidak batal. Kecuali barang tuh anginnya terus naik ke atas gini terus, nah itu baru batal. Nah ya, dia kalau tersingkap sebentar segera ditutup, itu tidak membatalkan. Tapi kalau tersingkap dia lama, dibiarkan aja, itu batal sholatnya. Ya, dan makmum otomatis tidak boleh mengikuti. Nah, karena itu bahasa tersingkap kan gitu. Namanya tersingkap kan sebentar langsung ditutup. Jadi tak otomatis batal tuh. Sholat angin kuat tuh
terangkat sarung, lutut nampak, langsung gini kan tidak batal. Tapi kalau dibiarkan aja baru batal itu. Wallahu a'lam, ya begitu ya. Oke. Jadi bahasa tersingkap dengan bahasa terbuka dalam arti terus menerus itu hukumnya lain. Kalau memang nampak dari awal, Allahu Akbar, nengok imam sarung dia koyak di sini di kapahainya. Imam tak tahu, kita nampak, aduh Pak Imam nih, ya sudah saya salat sendiri sajalah. Gitu. Karena itu salat imam batal, dia tak tahu. Tapi ini imam batal, saya tak boleh ikut dia. Itu. Kalau seandainya ada anak-anak, ada anak-anak bapak yang sudah sembahyang, pakai sarung, kata anak dia belakang, dia angkat sarungnya maju. Nah, itu berkali-kali. Itu kan dia masuk ke dalam, bukan diginikan dia terus. Lah, dia masuk ke dalam kan berarti kan aurat dari luar dia masih tetap tersingkap. Kalau kecuali sama anak itu diginikan terus sama dia kan, macam orang menaikkan bendera gini, kacau lah tuh, tak boleh. Harus segera diturunkan. Ya. Tak sampai nih, tak dengar. Sampai tak? Tak sampai. Kalau kita sholat, Jadi jadi setelah membaca al-Fatihah, kan kita baca al-Fatihah nih, membaca ayat, dan kemudian kita lupa ya baca belum al-Fatihah. ayat ke Fatihah. Nah, maksudnya kan makmum membaca ayat, Imam baca. baca al-Fatihah, kemudian itu kita lupa. Lu- Lupa apa nih? Baca al-Fatihah tadi, ulang lagi benar. Tak apa-apa. Tak apa-apa. Kalau lupa ragu diulangi. Tak apa-apa. Tak apa-apa. 2 kali pun tak apa-apa. Okey. Alhamdulillah. Yang lain silakan kalau sambil lanjut ya. Imam kan nampak tuh sobek sarungnya. Gimana kasusnya kalau kena api rokok? Ya. Dia kan bolong kecil aja. Ya. Jadi yang dikatakan aurat itu nampak kalau berhadapan gini, itu warna kulitnya nampak. Itu dia. Jadi berhadapan kalau kita ngobrol gini, itu ditengok warna kulitnya nampak. Itu baru itu standar kecil besarnya apa namanya ini? Yang boleh dengan yang tak boleh. Jadi kalau memang ditengok warna kulitnya nampak, berarti auratnya nampak. Kalau tak berarti tidak. Standarnya makhalut tahatub, maksudnya sesuai dengan penglihatan orang kalau sedang berbicara, tengok. Itu warna kulitnya nampak ya. Kadang-kadang kan tidak pakai gamis, kadang-kadang kan sesuai lupa. Ya. Biasanya orang pakai celana jangan gitu. Ya. Celana gantung. Karena dia pakai jalur kodol aja nih. Ini gamis. Itu nampak mana itu? Ya ini ngecap lah. Apa susah itu? Ya. Pak saya di Madinah pernah juga saya tengok di Madinah. Ya memang. Jadi itu kalau secara hukum jatuhnya makruh. Jadi orang sholat pakai baju satu tipis itu makruh hukumnya. Jadi auratnya itu ya semacam begitulah, agak remang-remang dan lain sebagainya. Ya kadang-kadang begitu. Ya memang, tapi macam gitu memang susah. Biasa kalau pun mesti dari belakang nih kadang-kadang ada nampak bekasnya dan lain sebagainya. Kalau sudah menutup aurat sudah, cuma kurang menutup, kurang tebal. Makanya Rasulullah melarang orang sholat itu pakai baju satu. Baju satu. Jadi itu terlalu tipis. Terlalu tipis itu nampak. Itulah tadi itu. Remang-remangnya itu nampak. Gitu. Tapi warna kulit, maksudnya warna kulit gini dia kan tak nampak. Dia tertutup oleh kain tapi remang-remangnya tuh nampak gitu.
Kainnya putih. Kain putih. Oh, celana. Celana kain. Ya. Macam baju celana inilah baju kurung tuh kan. Ya. Okay. Tapi ketat. Okay. Jadi ada ustadz modern, ada ustadz klasik lah ya. Kalau kita yang pakai ini kan namanya Islam Arab. Iya, Islam Arab, ada Islam Melayu, ada Islam Jawa. Banyaklah Islam. Nah, apakah misalnya di sini ada orang yang seperti itu? Seandainya dia maju imam, boleh tak kita melarang? Ya nasihat baguslah. Ya dinasihatin lah. Maksudnya ya gimana? Datang dari belakang muncul di depan. Ada DP atau apa kan? Ini banyak juga yang Islam seperti itu. Ya, Islam modern. Nanti kalau kita tegur dia marah nih. Ya. Oke. La haula wala quwata illa billah. Okeylah, kita lanjut ya. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Malam yataqaddam alaih. Wa in shalla fil masjid wal mamu kharijal masjid hala kaunihi qariban minhu ail imam bi allam tajid masyafata ma bainahuma ala salasimi'ati dhira'in takriban wa huwa ilmu aliman bi salatihi ayil imam wala haila hunaka bainal imam jaza. Kalau ada seorang imam di masjid, kemudian ada jamaahnya di luar masjid, masih boleh. Jaraknya maksimal 300 dhira'. 300 dhira' ini satu dhira' ini satu kaki segini kan? Berarti 300 sekitar 100 meter ya. 1 meter. 1 meter berapakah? 3 kaki kurang? 3 kaki, anggaplah 3 kaki. Anggaplah 3 kaki. 3 kaki lah anggap ya. Berarti sekitar 100 meter jaraknya dari imam yang di dalam masjid ke makmum yang di luar masjid. Maksudnya dia dengan jaraknya itu dengan imam. Nah, itu 100 meter itu masih diperbolehkan selagi si makmum tahu gerak-geriknya imam. Boleh ya. Apalagi sama-sama di dalam masjid. Jauh tak ada masalah, imam sini dia kat sudut sana masih boleh tu. Tapi masalah fadilah kita tak usah cakap lah, ya kan? Karena dia jauh dari shaf, dia meninggalkan shaf. Tapi secara sah itu tetap sah, bukan tidak sah. Di luar masjid aja sah. Okay. Kemudian wa huwa alimun bis salati wala haila bainahuma, dan tidak ada pelindung antara imam dengan makmum yang berada di luar masjid. Itu tidak ada pelindung, tidak terlindung. Contoh begini ya. Sekarang imam di sini. Ini di sebelah sini ada pintu tak? Ini tak ada, rapat ya, rapat. Jendela rapat. Imam di sini, orang yang sholat di luar masjid tidak boleh di depannya pintu. Itu. Ketika dia sholat di situ tidak sah karena dia terhalangi oleh imam. Dia tidak punya jalan menuju imam kecuali mundur, tidak boleh. Jadi kalau yang di luar masjid itu dia harus lurus dengan pintu. Lurus dengan pintu masjid. Kalau dia ke sini, di sini ada hail namanya pelindung antara dia sehingga dia tidak bisa sampai kepada imam. Jadi begitu. Itu kalau di luar masjid. Tapi kalau di dalam tak ada masalah. Umpamanya ini rapat sini. Orangnya salatnya di sini, ini kan di dekat depan ini. Ini sini rapat nih. Ini tak ada masalah karena masih di dalam satu bangunan, di dalam satu masjid. Tapi kalau di luar dia tidak boleh terlindung oleh imam. Maksudnya ketika dia menuju ke imam, dia terhambat dengan tembok atau apa, dia harus lari ke sana dulu, mundur ke sana baru ke imam.
itu tidak sah jamaahnya. Dia kalau harus mundur ke sana, mundur. Itu dia nyambungnya dengan makmum terdepan. Makmum terdepan sama suara di atas. Jadi itu dianggap nyambung. Jadi dia memang tak nampak imam, tapi dia nampak makmum yang nyambung sampai ke dalam masjid. Itu. Cuma kadang-kadang di sana nih, masya Allah luar biasa. Cuma kadang-kadang orang awam juga ada. Macam-macam lah. Ada kadang ngadapnya pun sembarangan ada. Tapi namanya orang banyak. Oke, kita lanjutkan. Wala haila bainahuma jaza. Jadi tidak boleh terlindung antara imam dengan makmum, tidak boleh. Faslun. Pasal berikut. Dah selesai tentang salat jamaah. Faslun fi qasri shalah wa jam'iha. Tentang masalah jamak dan qasar salat. Ini penting. Saya mau tanya, banyak masjid-masjid yang saya lihat di Dubai itu yang punya posisi imam itu lebih tinggi. Sampai vertikal. Ya. Vertikal itu. Ya. Gimana hukumnya? Salat berjamaah makruh hukumnya imam diposisikan lebih tinggi daripada makmum. Makruh. Sah tapi makruh. Jadi ditinggikan. Entah berapalah, 1 tekel atau berapa. Itu hukumnya makruh. Kalau ada orang Syiah pun nengok tuh imam dia dekat dalam lah, macam dibikin dia macam kolam gitu. Imam dia di dalam, makmum dia di atas. Ada. Jadi antara imam dan makmum itu harus satu datar. Satu apa ya? Ya. Tapi kalau hanya naik sedikit ada masalah, itu dianggap rata. Kecuali umpamanya memang situasi, ya kan? Atau memang masjidnya bukan di tanah datar. Masjidnya ini macam di lereng, atau jadi terpaksa struktur masjidnya ini tidak rata. Ini lainlah urusannya, ya kan? Umpamanya dibikin macam di apa namanya ini? Di Mekah itu. Di Mekah kan kadang-kadang imamnya di atas, makmumnya di bawah. Di Mekah kadang imam tuh dia dekat bangunan tuh bukan di dekatnya Ka'bah. Kadang-kadang dia di belakang di bawah ini. Jadi makmumnya justru ada yang di bawah sana. Jadi imamnya lebih tinggi, tapi itu tak ada masalah. Itu karena memang struktur bangunan atau tempatnya. Tapi maksudnya kalau mau khususkan, memang imam ditaruh ditinggikan, terus makmum di bawah semua dikhususkan. Itu yang makruh hukumnya. Ya. Masalah yang kemarin lah, kalau kita masuk, kita ini baru kalian itu baru masuk setelah mau sholat selesai, tapi itu masuk tadi kan tempel belakang tuh, belakang. Kemudian kalau salat zuhur mungkin kan sih sebelum asar. Tapi sekarang ini pada saat itu sampai isya, kita nak mengambil 27 kebaikan kita di nanti kalau misalnya sudah ditempuh itu kita tidak menggunakan jahat, apakah itu jadi masalah dengan yang makmum? Tidak menjadi masalah. Jadi imam tidak wajib niat jadi imam. Imam tidak wajib niat jadi imam, tapi makmum yang wajib niat jadi makmum. Jadi santai aja. Kau nak ngikut-ngikutlah. Aku biasa aja, tak ada masalah. Ya teruskan, maksudnya tetap menjadi makmum yang sudah imamnya sudah salam. Jadi tidak harus merubah menjadi imam di depan. Ya seperti sholat biasa, seperti kita tidak punya makmum, gitu. Seperti kita tidak punya makmum. Ya. Dia ada keujuran. Hah? Seseorang ini ada keujuran. Ya. Dia mengikuti imam dari rumah, sholatnya dengar. Sana. Dia ikut sholat dari rumah. Sekarang ini masjid. Tak salah tuh. Kan tadi kita dah bahas antara imam dengan makmum tidak boleh ada pelindung. Hah? Ya. Kita dapat jamaah.
Ya. Nanti dia sholat di rumah, dia dengar suara imam, dengar rumah dia. Sebelah mana? Jadi dia tidak boleh terhalang antara dia dengan imam. Tengok rumah dia ke sini itu macam mana? Umpamanya rumah dia gini, pintunya di belakang, dia sholat di sini sudah tidak sah. Karena dia ke imam ini sudah terhalang. Nah, kecuali rumah Pak Ketua ni, sholat dia dekat depan pintu situ, dekat depan pintu sanak dia. Itu boleh di dalam rumahnya. Tapi aku tak suruh, nanti dia tak datang ke masjid. Iya, suara jelas, tapi dia tidak boleh terhalang antara makmum dengan imam. Tidak boleh ada tembok atau apa yang menghalanginya. Dia di rumah dia. Rumahnya gini, kan masjid di sini, dia salat di sini, pintu rumahnya di sini. Ini antara dia ke imam, ini terhalang tembok depan rumahnya ini. Ini maksudnya jadi tak nyambung ke imam, tidak sah, walaupun dengar suaranya. Kalau di Mekah kan kita di masjid, di Mekah tuh hukumnya sebetulnya sama, tapi kan mereka yang penting ke imamnya ini dia tidak hanya di pinggir-pinggir jalan tuh kan berarti tidak tertutup oleh tembok macam rumah. Semacam gini lah, umpamanya rumah Pak Jub ini sah solatnya kalau di belakang pintu masuk itu. Di depan pintu masuk ini tidak sah. Karena nanti itu ke imamnya dia terhalang. Kalau di belakang itu dia tidak terhalang. Maksudnya dia bisa jalan langsung ke sini bisa masuk. Tidak mundur maksudnya. Kalau di depannya dia mundur terhalang oleh tembok. Itu tidak sah gitu. Jadi harus posisinya tidak terhalang, jalan menuju imam ini tidak terhalang. Itu. Tidak mundur, kalau terhalang mundur dah hukumnya sudah lain. Wallahu a'lam. Masih ada lagi. Oke. Maksud terputus saf itu apa? Terputus saf. Dalam sholat itu jangan sampai terputus saf sholat. Ya terputus saf ini gang satu orang kosong. Ini sudah terputus safnya. Saya katakanlah ada anak, kita sholat anak. Saat aja main hari, terus yang di sebelahnya boleh merapat. Ya merapat lah. Harus merapat. Harus merapat. Maksudnya terputus ya itu. Ada gang yang muat untuk satu orang, tidak diisi. Gitu. Wallahu a'lam. Ya. Apa? Ketika kita sholat, Nah. kan ada pendapat yang mengatakan niat itu boleh dibaca ketika kita setelah baca Allah. Namanya Allah, kemudian kita bacakan yang sholat kita, Allahu Akbar. Nah, tapi kebanyakan yang dipelajari kan sebelum kita baca takbir, lebih dulu kita ambil bacanya. Dalam dua pendapat ini, mana yang lebih kuat pendapatnya? Apakah dibaca atau ketika kita baca Allah Akbar, kemudian baca. Hanya kita bersurah bisa. Allah bisa. Ya. Biasanya kita bacanya dulu bisa ingat. Ini sering terjadi kalau di misalnya dari ibu. Jadi saya ada formasi. Saya katakannya biasanya saya sudah mana yang lebih optimal. Apakah kita membacanya dulu atau membaca takbir Allah dulu, kemudian masuk ke dunia. Dulu saya takbir juga pernah itu disampaikan. Sebenarnya niat itu dibaca ketika kita setelah baca Allah. Baru setelah masuk dunia, tapi saya tidak saya. Nah, saya masih lalu dengan pendapat kemudian mulai kita pelajari. Oke. Jadi gini, itu sebenarnya kayaknya kita sudah pernah bahas di rukun salat, ya. Jadi niat itu tidak berupa huruf, tidak berupa suara. Itu niat. Niat itu tidak berupa huruf dan tidak berupa suara. Yang dibaca sebelum takbir itu bukan niat, tapi lafaznya niat. Itu bukan niat.
Niat itu ya ketika kita Allah di dalam hati kita ini terlintas kalau aku ini sholat maghrib jadi makmum karena Allah Ta'ala Akbar. Itu niat. Jadi kalau usolli fardal maghribi thalatha raka'atin mustaqbilal kiblati makmuman ada makmuman lillahi ta'ala, itu boleh dibaca boleh tidak. Karena itu hakikatnya bukan niat, itu lafaznya niat. Supaya apa? Ketika orang Allahu Akbar nih dia dah nyambung otomatis untuk membantu hati, kata Imam Syafi'i. Tapi bukan rukun dia. Kata-kata lafaz usolli fardal maghrib itu bukan rukun. Karena itu hanyalah lafaz yang sesuai dengan yang akan kita niatkan nanti ketika Allahu Akbar, sehingga membantu hati kita. Enggak baca pun enggak apa-apa. Imam Syafi'i pun tidak mewajibkan. Yang keras mengatakan bid'ah. Imam Syafi'i mengatakan ini untuk membantu hati. Itu. Jadi waktu kita sampai juga diingatkan. Memang kalau kita bicara dengan masyarakat, kita boleh buat merubah hukum salat. Ini memang untuk bagi kita orang mereka yang mempunyai pengetahuan mengenai ibadah masa itu tidak masalah. Karena memang yang kita dalam yang kita sendiri itu memang baca lafaz. Kalau kita sudah makam sudah tinggi, kita tidak perlu membaca lafaz itu. Cuma Allah Akbar ya kita tahu satu orang. Tak mungkin waktu Isya kita salat subuh ada yang ini masalahnya. Kalau kita menyampaikan yang orang-orang, masyarakat yang kurang memiliki memang mereka marah. Tapi kalau kita sudah mengerti semuanya, misalnya ada pengetahuan yang tentang ibadah sholat. Iya. Itulah alhamdulillahirabbil alamin. Ya, namanya orang awam, macam mana niatnya salat maghrib? Usap niat itu di dalam hati tak bisa dilafazkan. Lafaznya salat niat salat maghrib. Oke, kita lanjut ya. Tinggal masih ada sedikit. Bismillahirrahmanirrahim. Ada yang tanya? 6 menit lagi. Hah? Bismillahirrahmanirrahim. Faslun fi qasri sholati wa jam'iha wa yajuzu lil musafiri al mutalabbis bis safari qasru sholati ar-rubaiyah. Boleh bagi seorang musafir mengqasar salat yang 4 rakaat. La ghairiha, tidak boleh selain yang 4 rakaat. 4 rakaat jadi 2 rakaat. 2 rakaat tak boleh didiskon lagi jadi 1. Nah. Min sunaiyati wa sulasiyati wajib. Jadi yang 2 rakaat, yang 3 rakaat tetap. Maghrib ya tetap 3, tidak boleh diqasar. Wa jawazul qasri shalah ar-rubaiyah bil khamsi syara'id. Mengqasar salat itu ada 5 syarat. Mengqasar. Ini qasar lain, jamak lain. Jamak itu menggabungkan maghrib dengan isya, digabung di waktu maghrib atau digabung di waktu isya. Ini namanya jamak. Kalau qasar ini meringkas yang 4 rakaat jadi 2 rakaat. Dibahas satu-satu. Qasarnya dulu. Syaratnya qasar ada 5. Pertama al-awwalu ayyakuna safaru fi ghairi maksiatin. Pertama, safarnya itu bukan safar maksiat. Kalau orang dia nak pergi Jakarta, pergi Surabaya, tapi apa kata dia? Dia nak janjian nak ketemu seseorang yang dikenal di Facebook. Kan? Ini di janjian dia. Nak pacaran dia, itu tidak boleh qasar salat. Kenapa? Safarnya ini safar maksiat. Atau seorang istri minggat dari suaminya, rumah suaminya, maksiat, dia tidak boleh mengqasar salat. Seorang anak minggat dari mamanya, orang tuanya, maksiat, dia tidak boleh qasar salat. Atau seorang yang pergi nak maling umpamanya, jauh-jauh nak ngerampok pula ke sana, ya tak boleh lah maksiat. Jauh-jauh musafir nak ngerampok, bahaya. Penyamun naik kapal tu berkilometer tak boleh dia jam qasar, tak boleh. Karena dia safarnya dia ini
Walaupun jauh di safar, tapi safarnya safar maksiat, safar nak menyamun, nak jadi penyamun perampok, tak boleh. Satu, yaitu cuman safar itu, maksiat itu ada dua macam. Ada maksiat bis safar, ada maksiat fis safar. Maksiat bis safar yaitu maksiat safar itu memang diniatkan untuk maksiat, itu tidak boleh. Tapi kalau ada maksiat fis safar, dia niat dia maksiat. Yang tadi pertama maksiat bis safar, dia niat dia maksiat, nak ketemu seseorang di Tugu Monas sana janjian. Dia niat dah maksiat dan betul ketemu di sana. Ini dia otomatis tidak boleh qasar salat. Karena dari niatnya dia nak maksiat, akhirnya walaupun tidak ketemu, dia tetap enggak boleh qasar salat. Dah janjian, saya nanti pakai baju merah ya bang, katanya. Ternyata dibohongi, kena bengak dia. Di mana ada orang pakai baju merah bawa bunga ni? Tak ada. Aku kena bengak dia. Tapi kau safarmu tetap safar niatnya maksiat, kau tetap tidak boleh mengqasar salat. Ada maksiat fis safar. Dia niat dia ni bagus dia. Nak silaturahim rumah nenek dia. Maunya dia pergi ke Padang ke Medan ke Jawa. Tiba-tiba di tengah jalan di bandara ketemu seseorang. Pacaran pula dia akhirnya. Ini yang seperti namanya maksiat fis safar. Kemaksiatan itu terjadi mendadak ketika di safar. Ini dia masih boleh mengqasar salat. Itulah harganya niat. Yang tadi dah janjian padahal tak temu kena bengak, tetap dia tak boleh qasar. Yang ini dia tak ada niat yang jelek, tetapi malah maksiat di tengah jalan. Itu tapi dia tetap masih boleh mengqasar salat. Itu bedanya di situ. Satu. Kemudian wasamilun lil wajib ka qada'id dain wal mandub. Di antaranya juga safar maksiat apa? Orang yang lari dari hutang. Kurang ajar memang. Ini menyakitkan hati tuh, Pak. Aduh. Kalau pas time nak ngutang bukan main, kesian. Tiba time bayar ini macam lupa macam pergi pula dia lari. Kau lari safarmu tu maksiat. Safar lari dari hutang itu hukumnya dosa maksiat. Ya, enggak boleh jamak qasar salat. Enggak boleh jamak qasar salat. Kemudian walil mandubi kasilaturrahim, yang diperbolehkan diantaranya yaitu seperti silaturrahim. Silaturrahim boleh. Walil mubai kasafari tijarah, yang mubah yaitu safar karena perdagangan. Boleh nak pergi ke Tanah Abang beli grosiran baju. Boleh jamak qasar, tak apa. Boleh. Kemudian amasafurul masyah kasafaril liqat'it tariq fala yutarakhasu fihi biqasrin wala biqasrin wala jam'in. Sedangkan yang termasuk orang safar yang maksiat yaitu seperti safarnya disebutkan pula di sini. Safarnya perampok ya, untuk dia merampok di tengah jalan, itu tidak boleh jamak dan tidak boleh qasar. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Wasani antakuna masafatuhu wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Tinggal nanti masuk yang ke syarat yang kedua. Masih ada 4 syarat berikutnya. Alhamdulillah rabbil alamin, subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.